Kalau ada ledakan di atap rumah, tetapi tidak ada benda jatuh, berarti itu kiriman ilmu santet atau leak. Kalau Bali leak. Tapi kelemahan ilmu santet itu ada, John, yaitu kalau kita Mana Sorgawi. Ketika orang tuanya jadi kepala desa, anaknya tiba-tiba ngedrop, kemudian tidak bisa berdiri maupun ke sekolah tidak bisa. Nah, dipertanyakan kenapa setelah jadi ayahnya dari kepala desa, tetapi kok anaknya tiba-tiba tidak bisa berjalan, tidak bisa lagi beraktivitas, hanya tidur saja di rumah. Ini kan secara medis bingung menjawab. Kira-kira bagaimana kita memberi jawab seperti itu, Pak? Kalaupun kita lihat di dalam dunia mistik ini, Pak. Itu dulu, Pak. Satu. Jadi gini, kalau itu serangan kuasa gelap, yang dipertanyakan satu dulu, ada ledakan enggak di atap rumah? Kalau ada ledakan di atap rumah, tetapi tidak ada benda jatuh, berarti itu kiriman ilmu santet atau leak. Kalau Bali leak. Iya. Tapi kalau tidak ada ledakan, berarti itu sakit fisik. Oke, saya lanjut, Pak. Jadi orang tuanya ini memang menggunakan untuk memenangkan pemilihan ini, dia menggunakan lah istilahnya, dia minta bantuan kepada paranormal supaya menang dalam kompetisi kepala desa. Tetapi setelah menang, malah bukan kena orang tuanya tapi anaknya yang kena. Kok bisa anaknya yang kena? Padahal anaknya bisa tidak terjadi. ada ikutan. Bisa terjadi. Karena yang lemah tuh biasa kena duluan. Oh. Tapi kelemahan ilmu santet itu ada, John. Yaitu kalau kita suka tertawa, tidak bisa kena. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kedua, jangan ada kecewa akar dendam aja. Pasti lolos. Nah, saya pernah nangani kasus di Bali, wakil bupati, John. Ya. Itu dikirim ilmu hitam, ilmu leak juga. Nah, dia bukan Kristen. Nah, saya ajarkan dia supaya doa darah Yesus itu aja. Oke. Dan sembuh. Tapi kuncinya saya beritahu darah Yesus dan suka tertawa, hati gembira. Tapi jangan ketawa sendiri ya, John ya. Itu namanya orang gila. Iya, Pak. Oke. Lanjut, Jonas. Apa lagi, John? Ini dulu khotbah populer dulu, Pak. Oke, gimana nih? Siapa namanya ini? Shalom, Pak Daud. Iya, ya, mau tanya apa coba? Ya, saya penggemar Bapak dari 2020. Wah, siapa namanya nih? Saya namanya Ronald, Pak. Wah, ganteng juga Ronald ini. Mau tanya apa Ronald? Coba saya dengar. Saya Saya jawab. pertanyaannya untuk pribadi aja, Pak. Kira-kira saya sudah lepas dari kutu atau tidak, Pak? Oh, sudah lepas. Sudah lepas. Yang belum dompetnya yang masih kosong. Puji Tuhan, terima kasih, Pak. Ya, jadi yang penting hidup ini tuh dinikmati, happy aja. Siap, Pak. Jadi nanti Jonas ada program 1 bulan sekali John sama Ronald untuk bertatap muka gini untuk pertanyaan-pertanyaan netizen. Siap, setuju Pak. Karena banyak sekali itu program yang bagus karena banyak sekali mungkin pengalaman atau hal-hal yang dialami oleh netizen yang belum bisa nyampe mungkin kepada Daud itu dari John McGadon maupun dari khotbah. 20 tahun lebih yang lalu saya itu pernah khotbah di Bali, itu dikirimi leak itu Jonas. Itu waktu khotbah ya?
waktu khotbah. Waktu itu kepala apa tuh kayak bola api sebesar kepala manusia itu terbang. Hmm. Makanya kita nih kalau kalau ada serangan atau mau khotbah atau pelayanan, doa dulu darah Yesus sucikan tubuh jiwa roh, Ya, darah Yesus bentengi. iya, betul, Pak. Percaya pasti Tuhan tolong dan Tuhan bela. Amin. Uh, itu juga pada waktu saya ada di 20 tahun lebih yang lalu saya khotbah di Sumeneb itu di Madura ya dikirimi santet juga. Makanya kita ini harus setiap hari doa membentengi dengan darah Yesus, sucikan tubuh jiwa roh di dalam nama Yesus gitu. Ya, setuju, Pak. Ya, Itu perlindungan penting. dan benteng. Karena kita ini pasti ada celah dosa gitu loh. Ya, Makanya darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. betul, Gimana Pak. Setuju. Jonas? Setuju, Pak Daud. Oke, mau tanya apa Jonas? Jadi malam hari Ini ini kita ada akan pertanyaan, Pak. Ya, gimana John? Seringkali kan kita merasa rohani. Ketika ada pendeta, ini banyak di media sosial juga, pendeta tiba-tiba itu di mimbar jatuh, Pak. Di mimbar jatuh, memang awalnya dia memang segar sehat khotbah, sebelum selesai khotbah dia jatuh kemudian meninggal di tempat. Nah, apakah bisa kemungkinan itu serangan? Padahal dia lagi khotbah ini Pak, lagi share firman Tuhan. Tiba-tiba jatuh Ya, dan mati di tempat. kalau menurut saya tidak John, memang udah waktunya dipanggil Tuhan waktu khotbah. Oke. Hmm. Tapi kalau itu kena serangan kuasa gelap, itu di mimbar itu kalau kena itu langsung kesurupan manifestasi. Hmm. Saya pernah nangani kasus itu ada di Pangkalan Bun, ketua panitianya disantet sama ilmu dari Dayak. Itu yang nyantet itu di tempat KKR terang-terangan malam waktu itu di Pangkalan Bun. Waktu kerusuhan perang Sampit. Ya, ya. Nah, langsung saya doain ketua panitianya, langsung saya khotbah dan terjadi lawatan Tuhan tuh yang bertobat 200 lebih itu, termasuk yang ngirim santet. Oh, puji Tuhan. Hmm. Jadi Luar kalau biasa. itu memang itu serangan kuasa gelap santet, biasanya itu ada manifestasi kesurupan. Hmm. Nah, Ya, ya. kalau tiba-tiba ambruk meninggal itu memang udah waktunya. Oke, Lebih oke. baik meninggal waktu pas pelayanan daripada sakit di rumah sakit setengah mati, John. Ya, betul Pak. Betul? Betul. Betul? Betul. Iya, Uh, betul, Pak Daud. enaknya kan meninggal langsung les gitu enak kan? Iya, betul. Oke, mau tanya apa lagi, Ronald? Ronald mau tanya apa? Oh, Dari kota saya ini populer. masih masih menggeliti Pak Daud. Ini peramal yang beberapa bulan yang lalu karena diramalkan tentang pesawat jatuh di bulan Mm-mm. Juni 2024 dan 2025 juga dia bilang akan ada pesawat jatuh. Nah, itu kan membuat netizen di media sosial itu ribut. Banyak sekali yang percaya. Mungkin itu perlu ditegaskan itu Pak Daud jika berkenan. Terima kasih. Ramalan yang bicara pribadi itu banyak tepatnya karena setan bisa merekayasa supaya terjadi. Tapi kalau ramalan bicara negara atau dunia itu tidak bisa karena bumi dan isinya ini masih di bawah kendali Tuhan. Hmm. Nah, kalau tentang pesawat jatuh, nah kalau kita perhatikan di seluruh dunia itu ya sering kejadian pesawat jatuh atau helikopter jatuh, toh John. Betul Pak. Betul dah John? Betul Pak, betul. Nah, Terus tidak apalagi malu. perang Ukraina. Perang Ukraina ya mesti ada helikopter yang jatuh atau pesawat jatuh. Nah, Nah, rudal.
kena rudal atau kena apa. Nah, yang jelas saya kasih masukan tentang perang Israel ini itu bisa berlangsung lumayan lama. Karena tujuannya adalah untuk mengendalikan ekonomi, kedua untuk menguasai perdagangan. Apa Jonas? Untuk mengendalikan ekonomi dan menguasai perdagangan. Sehingga supaya harga minyak naik, kedua setelah itu emas naik, otomatis mata uang dunia dolar naik. Dan nanti uang Rusia juga naik, Inggris naik, Australia naik. Nah, yang repot nanti adalah Asia. Nah, kenapa Asia ini yang selalu jadi ininya? Karena Asia ini kan banyak sekali sumber daya alamnya. Iya. Terutama Indonesia kan gitu. Maka diiming-imingin utang luar negeri terus. Ya. John masih ingat enggak kenapa saya khotbah jangan utang bank? Masih ingat jelas. Nah, saat ini yang utang bank kan pusing pakai kelapa kopior kan? Iya, betul-betul. Karena kondisi daya beli masyarakat turun ini ya John ya, itu masih sampai 2026. 2026 ya. Nah, kalau utang bank otomatis apa? Pusing, betul enggak John? Betul-betul. Makanya saya beritahu itu sejak 2020 supaya jangan utang bank atau KPR. Karena properti kan sekarang stagnat. Karena apa stagnat? Karena saat ini orang perlu uang cash, betul? Betul. Nah, industri-industri banyak yang loyo karena daya beli masyarakat turun. Nah, seperti ini masih 2 tahun lagi. 2026. Masih berapa lama, Jonas? 2 tahun lagi. Nah, makanya saya beritahu supaya kita ini harus betul-betul jangan utang bank sama apa tuh KPR. Karena jangkanya ini masih panjang. Gimana, John? Ya, Pak. Ayo, Pak. Dan Bali tambah satu juga lagi, Pak Doni. sekarang. Bali terasa enggak sekarang, John? Daya beli masyarakat. Kalau Bali, karena semua jual makanan, Pak, gimana ya? Makan Jadi di mana-mana. ya tetap kalau Bali itu tidak terpengaruh resesi ekonomi, John. Iya. Jadi John sama Ronald tinggal di Bali berarti. Iya, betul Pak. tinggal di Bali. Aman-aman aja udah di sana. Udah nikmati aja udah. Kenapa? Karena Bali tidak berdampak. Resesi ekonomi tahun depan itu terasanya itu kalau yang tinggal di Jakarta, yang hidupnya, gaya hidupnya hedon atau mewah. Iya. Nah, kedua yang utang bank, itu yang pusing. Sama jangan pinjol. Dan jangan pinjol, pinjaman online. Itu juga kelapa kopior, bahkan kopior 2 kali. Pokoknya hidup apa adanya, bertahan dulu. Amin. Ya. Amin. Oh, mau tanya apa lagi, Ronald? Pak, sedikit Pak, tadi Bapak singgung terkait dengan Israel, mungkin agak sedikit meluas, yaitu Bapak Ibrahim Raisi yang meninggal kecelakaan pesawat, itu ada kaitannya dengan Israel nggak Pak? Yang jelas itu semua susah untuk dibuktikan, karena suatu operasi disebut operasi intelijen, pasti putus jaringan, senyap, dibantah, dan tidak diakui. Nah, kalau tak beritahu, seorang intelijen tidak akan ngaku terus terang, saya intel. Setuju. Nah, intel kok ngomong-ngomong kan gitu. Kecuali kalau sudah resign atau berhenti.
atau pensiun. Baru cerita, aku dulu pernah tugas ini gitu. Nah, selama dia masih tugas, itu rahasianya, identitasnya dirahasiakan, istilahnya itu dilenyapkan. Nah, dan dia menggunakan identitas baru. Jadi tentang sabotase atau tidaknya helikopter jatuh itu, nah itu yang jelas itu operasi intelijen itu tidak bisa dibuktikan secara gamblang. Karena apa? Pasti rahasia, senyap, dibantah, dan disangkal tidak diakui. Bagaimana, Ronald? Siap, Pak. Terima kasih buat jawabannya. Jadi pasti akan disangkal, dibantah, dan tidak diakui. Kenapa saya berkata demikian? Karena dulu kan saya pernah tugas. Nah, dulu tapi sekarang sudah berhenti. Dari situ saya tahu protap namanya prosedur tetapnya disangkal, dibantah, tidak diakui, senyap. Senyap. Nah, saya ngomong ini bicara karena sudah berhenti. Udah berhenti sudah 7 tahun lebih kan. Jadi bisa cerita aja pengalaman-pengalaman. Oh iya, pengalaman luar Oke, biasa. Jonas. Ya, Pak Daud. Oke, langsung tanya jawab ya. Yuk. Oke, langsung ke tanya jawab. Silakan yang pertama. Siapa ini? Pak Benoni, silakan. Ya, unmute, Pak. Shalom Pak Pastor Jonas sama Pak Pastor Daud. Ya, mau tanya apa? Ya Pak, maaf. Tolong dilihat apa ada kuasa gelap, santet, kutub turunan pada saya dan istri saya, Pak. Ini ada kutub sialnya ini. Oh. Angkat tangan ya doa ya. Darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan, buka berkat. Amin. Doa darah Yesus selama seminggu. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya. Terima kasih Pak Daud. Silakan Pak Leonard. Halo Pak Daud, mau tanya apakah saya sama istri ada mungkin kutuk turunan atau kutuk yang lain gitu ya? Apakah kita udah dibebaskan atau belum gitu loh? Karena kita merasa dalam ekonomi juga kita sulit banget gitu ya. Terus istri juga sempat kena sakit di rahim. Ini sih bukan masalah setan, beda Jonas. Ini penting berdoa supaya Tuhan berkati, buka berkat. Amin. Amin. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut ya Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan. Amin. Lanjut. Ya berikutnya. Terima kasih Pak Daud. Ibu Marni Suryaningsih. Gimana Ibu? Gimana Ibu? Ya mau tanya apa Bu? Ya kita lewatin dulu. Saya mau tanya aja Pak. Apa ini? Pada masuk Pak? Ya mau tanya apa Bu? Apa, Ibu? Saya mau tanya juga Pak, apakah saya atau keluarga saya ada yang terikat kutuk keturunan? Yang jelas kalau Ibu udah bebas. Ya sudah bebas Bu. Ya kita doa ya Jonas. Ya Pak.
Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan bekerja, bebaskan dari jahat, bebas dari kutuk, bebas gelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Lanjut. Amin. Berikutnya, Ibu Rahel. Japura, silakan Bu Rahel. Mau tanya apa, Bu? Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Saya mau tanya mengenai kadang susah ini, kesulitan dapat jodoh, selalu dikecewakan. Oke. Kemudian Ini kepala saya suka sering sakit, suka lupa-lupa ingatan. doa Ibu Kemudian ya. berikutnya suka emosi, marah-marah. Nah, kemudian Ini bukan selanjutnya masalah mungkin setan, minta Ibu. tolong didoakan untuk Ini bukan masalah setan, jabatan bukan masalah kutuk. di Bukan. kantor. Ya, Iya. kita doa untuk kesembuhan ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan yang jahat, bebas gelapan. Tumpah tangan sembuhkan Tuhan di dalam nama Iya, Yesus. Bapak. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya. Ibu Catur Sri Wijayanti. Shalom, Pak. Gimana Ya, Ibu? mau tanya Tanya apa? apa? Ya, mau tanya Pak, masih ada kutuk keturunan enggak? Karena dulu saya banyak jimat sama bapak saya itu masih ada nih. Kita doa untuk matain kutuk keturunan dulu ya. Angkat tangan dulu. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Berkati ya Tuhan. Haleluya. Pasal 3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya,
seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia pasal 4. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencunggil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?
Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Mana Sorgawi.